Sintayong panggil Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramadan Sananta kerap diabaikan Sintayong. Di FIFA Matchday Juni 2024 saja, Ramadan Sananta tidak dipanggil. Kemudian, dari 10 caps Ramadan Sananta bersama Timnas Indonesia asuhan Sintayong, penyerang 21 tahun itu selalu bermain dari bangku cadangan. Tak hanya di Timnas Indonesia Senior, Ramadan Sananta juga menjadi ban serep di Timnas Indonesia U23 racikan Sintayong. Ex-penyerang PSM Makassar itu hanya menjadi pelapis Rafael Struijk di Piala Asia U23 2024. Sekarang atau ketika Timnas Indonesia membutuhkan goal getter, tak ada salahnya bagi Sintayong memanggil bomber Persis Solo tersebut. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia kekurangan penyerang jempolan saat ini. 3 pemain depan Timnas Indonesia saat ini, yakni Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, kompak gagal mencetak gol bagi Timnas Indonesia di 3 pertandingan terkini. Selagi belum ada pemain diaspora tambahan di lini depan, Ramadan Sananta dapat dijadikan alternatif. Kebetulan, Ramadan Sananta sedang panas-panasnya saat ini. Sore ini, Persis Solo menghadapi PSM Makassar di matchday kedua grup A Piala Presiden 2024. Ramadan Sananta muncul sebagai mesin gol Persis Solo. Laga baru berjalan 25 detik, ex-penyerang Persikabo 1973 ini mencetak gol. Tak lama setelah itu, Ramadan Sananta mencetak gol kedua sekaligus membuat Persis Solo unggul 2-0 atas PSM Makassar di babak pertama. Menarik menanti keputusan Sintayong soal pemanggilan Timnas Indonesia ke depan. Adakah nama Ramadan Sananta untuk mengisi lini depan skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai 5 September 2024? Usaha PSSI menaturalisasi Ula Romeni menemui jalan terjal. Pemain muda berbakat ini masih ragu menerima tawaran PSSI karena beberapa alasan tertentu. Para fans Timnas Indonesia berharap Ula Romeni bisa segera berseragam merah putih. Mengingat jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dekat, ketidakpastian ini membuat penggemar semakin gelisah. Timnas Indonesia sangat membutuhkan striker hebat seperti Ula Romeni. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi termasuk tim kuat dari Asia dan Eropa seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, dan Bahrain. Sintayong dan Erick Thohir berusaha mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, nama-nama seperti Kevin Dix, Ula Romeni, dan Mees Hilgers belum menunjukkan minat untuk bergabung. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan pemain lainnya ragu mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia karena pertimbangan karir. Mereka merasa masih memiliki peluang membela Timnas Belanda. Proses naturalisasi tidaklah mudah. Pemain seperti Ula Romeni harus mempertimbangkan karir profesional dan masa depan mereka. Meski memiliki potensi besar, keputusan untuk mengganti kewarganegaraan bukanlah hal yang mudah. PSSI harus terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi krisis striker di Timnas Indonesia. Selain itu, pengembangan talenta lokal dan peningkatan kualitas liga domestik adalah langkah penting yang harus diambil. Dalam jangka panjang, keberhasilan Timnas Indonesia tidak hanya ditentukan oleh 1 atau 2 pemain bintang. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari seluruh elemen tim dan masyarakat Indonesia. Semoga upaya PSSI dan Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia membuahkan hasil. Dengan kerja keras dan dukungan penuh, Timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong akhirnya mengungkapkan alasan dirinya betah melatih Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sintayong belum lama ini menerima perpanjangan kontrak baru yang ditawarkan oleh PSSI untuk terus menukangi Timnas Indonesia sampai 2027. Sebelumnya, Sintayong memang telah dijanjikan mendapat perpanjangan kontrak oleh PSSI apabila mencapai target yang telah ditentukan bersama Timnas Indonesia. Ketika itu, PSSI memberi target kepada Sintayong agar membawa Timnas Indonesia Senior lolos fase grup Piala Asia 2023 serta perempat final bagi tim junior di Piala Asia U23.
Di luar dugaan, Shin Tae-yong berhasil melampaui target yang telah dibebankan oleh PSSI kepadanya saat menukangi timnas Indonesia. Bersama timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong meloloskan timnya dari fase grup Piala Asia 2023 senior serta finish sebagai semifinalis di Piala Asia U23 untuk tim junior. Bukan cuma itu, Shin Tae-yong bahkan hampir mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 sebelum dihentikan Gini pada babak playoff. Di lain sisi, Shin Tae-yong kembali memberikan kebahagiaan bagi penggemar sepak bola dengan mengantarkan timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian prestasi memukau timnas Indonesia tersebut akhirnya membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ragu memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, tulis Erick Thohir di Instagramnya. Beberapa saat seusai perpanjang kontrak, Shin Tae-yong pun membeberkan alasan dirinya betah menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebagai informasi, Shin Tae-yong telah melatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 dan kontrak barunya berlaku sampai 2027. Itu artinya, ST akan bersama skuad Garuda setidaknya selama 8 tahun. Seusai memperpanjang kontraknya hingga 3 tahun ke depan, Shin Tae-yong akhirnya menceritakan alasan betah menjadi pelatih timnas Indonesia. Bukan soal gaji, namun Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia merasa tersentuh dengan perlakuan spesial dari pemain hingga supporter timnas Indonesia. Shin Tae-yong terharu dengan supporter timnas Indonesia yang sering meneriakkan namanya serta para anak asuhnya yang melemparkan tubuhnya ke udara. Indonesia supporternya seperti militan, saat di sana saya diterbangkan oleh pemain, supporter memanggil nama saya dan menyanyikan chant saya, kata ST di kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Mendengar hal itu, Lee Kyung-kyu yang mewawancarai Shin Tae-yong mengaku keheranan dengan antusiasme pemain dan supporter timnas Indonesia. Pasalnya, Gu Siding yang membawa Korea Selatan mencapai semifinal Piala Dunia 2002 saja tidak pernah mendapatkan perlakuan serupa seperti yang dialami Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong bahkan pernah dilempar guling hingga telur busuk ketika gagal mengantarkan tim nasional Korea Selatan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Kini, Shin Tae-yong masih berada di kampung halamannya yakni Korea Selatan setelah menjalani operasi radang selaput dada beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong dijadwalkan bakal kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2024 mendatang sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. AC Milan membuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes gigit jari. Ya, peluang calon kiper timnas Indonesia ini mencicipi Serie A Liga Italia kemungkinan besar tertutup. Sebelumnya, Martin Paes berpeluang menyusul Jay Itzes main di Liga Italia. Klub Serie A, Empoli tertarik mendatangkan kiper FC Dallas tersebut sebelum disalip AC Milan. Namun terbaru, Empoli membuat manuver kejutan dengan resmi mendatangkan kiper AC Milan, dan memilih untuk mengesampingkan transfer kiper asal Indonesia, Martin Paes.